Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Komang Astuti Dewi dengan NPM 22411071 dari kelas Manajemen 22B. Di video kali ini saya akan membahas materi analisis struktur modal. Yang pertama kali kita bahas yaitu pengertian struktur modal. Struktur modal adalah kombinasi dari sumber dana jangka pendek dan jangka panjang yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai asetnya. Analisis struktur modal adalah proses mengevaluasi dan memahami bagaimana perusahaan membiayai asetnya dan bagaimana keputusan pembiayaan tersebut mempengaruhi nilai perusahaan. Dalam analisis ini, perusahaan harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti resiko bisnis, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan peluang pertumbuhan. Ada beberapa teori yang digunakan dalam analisis struktur ini, seperti teori pendekatan tradisional, teori pendekatan Modigliani dan Millier, teori trade-off, teori pecking order, dan teori asimetri informasi dan signaling. Analisis struktur modal memiliki beberapa tujuan dalam menjalankan aktivitas perusahaan. Pertama, memaksimalkan modal yang dimiliki untuk tujuan pengembangan perusahaan. Yang kedua, mengeksplorasi modal yang dimiliki untuk kegiatan operasional perusahaan. Tiga, evaluasi kinerja selama ini dalam periode yang telah ditentukan. Yang keempat, mengatur perencanaan dan langkah yang akan diambil pada masa depan perusahaan. Yang kelima, mengevaluasi dan menghitung besarnya biaya operasional pada suatu perusahaan. Bagaimana sih cara menentukan struktur modal yang tepat? Untuk menentukan struktur modal yang optimal, secara umum manajer menggunakan formulasi biaya modal rata-rata tertimbang atau WACC. WACC dihasilkan dari proporsi penyesuaian tingkat utang dan modal dengan mempertimbangkan resiko keuangan seminimal mungkin. Namun, dalam praktik realnya, WACC bukan satu-satunya formulasi yang digunakan oleh manajemen dalam menentukan keputusan struktur modal optimal. Manajemen terkadang menggunakan strategi atau teori yang didasarkan pada insting mereka dalam menentukan struktur modal optimalnya. Apa sih biaya modal rata-rata tertimbang? Biaya modal rata-rata tertimbang adalah rasio keuangan yang menghitung biaya pendanaan perusahaan untuk memperoleh aset dengan membandingkan struktur hutang dan ekuitas bisnis. WACC dihasilkan dari proporsi penyesuaian tingkat utang dan modal dengan pertimbangan resiko keuangan seminimal mungkin. Dalam praktek realnya, WACC bukan satu-satunya formulasi yang digunakan oleh manajemen dalam menentukan keputusan struktur modal optimal. Manajemen terkadang menggunakan strategi atau teori lain yang didasarkan pada insting dalam menentukan struktur modal optimalnya. Teori analisis struktur modal. Yang pertama, teori pendekatan tradisional. Teori ini mengasumsikan bahwa perusahaan dapat meminimalkan biaya modal dengan menggunakan hutang sebanyak mungkin. Dalam teori ini, tidak ada biaya tetap yang terkait dengan hutang dan biaya ekuitas dianggap tetap. Oleh karena itu, semakin banyak hutang yang digunakan, maka semakin rendah biaya modalnya. Yang kedua, teori pendekatan Modigliani dan Millier. Teori ini mengasumsikan bahwa nilai perusahaan tidak dipengaruhi oleh struktur modalnya. Dalam teori ini, biaya modal tidak berubah ketika perusahaan mengubah struktur modalnya. Teori ini juga mengasumsikan bahwa pasar keuangan sempurna dan tidak ada pajak. Yang ketiga, teori trade-off. Teori ini mengasumsikan bahwa perusahaan harus menemukan keseimbangan antara biaya hutang dan biaya ekuitas. Dalam teori ini terdapat biaya tetap yang terkait dengan hutang,
seperti bunga dan biaya administrasinya. Oleh karena itu, semakin banyak hutang yang digunakan oleh perusahaan, maka semakin tinggi biaya modalnya. Yang keempat, teori pecking order. Teori ini mengasumsikan bahwa perusahaan akan memilih sumber dana internal terlebih dahulu sebelum menggunakan sumber dana eksternal. Dalam teori ini, perusahaan akan menggunakan laba ditahan terlebih dahulu untuk membiayai investasi baru sebelum menggunakan hutang atau saham baru. Yang kelima, teori asimetri informasi dan signaling. Teori ini mengasumsikan bahwa pasar keuangan tidak sempurna dan bahwa manajemen memiliki informasi yang lebih banyak tentang kondisi perusahaan daripada investor. Dalam teori ini, manajemen dapat menggunakan struktur modal untuk memberikan sinyal kepada investor tentang kondisi perusahaan. Jenis-jenis struktur modal. Yang pertama, struktur modal dengan hutang. Perusahaan menggunakan hutang sebagai sumber pendanaan utama. Keuntungan dari penggunaan hutang adalah biaya modal yang lebih rendah karena bunga yang dibayarkan pada hutang dapat dikurangkan dari pendapatan perusahaan sebelum pajak. Namun, penggunaan hutang juga meningkatkan resiko keuangan perusahaan. Yang kedua, struktur modal dengan ekuitas. Perusahaan menggunakan saham sebagai sumber pendanaan utama. Keuntungan dari penggunaan saham adalah tidak adanya kewajiban untuk membayar dividen atau bunga, sehingga tidak ada resiko keuangan yang terkait dengan penggunaan saham. Namun, biaya modal yang terkait dengan penggunaan saham lebih tinggi daripada penggunaan hutang. Yang ketiga, struktur modal dengan kombinasi hutang dan ekuitas. Perusahaan menggunakan kombinasi hutang dan ekuitas sebagai sumber pendanaan. Keuntungan dari penggunaan kombinasi hutang dan ekuitas adalah dapat mengurangi resiko keuangan perusahaan dan mengoptimalkan biaya modal. Hambatan dalam struktur modal. Yang pertama, keterbatasan data. Perusahaan mungkin tidak memiliki data yang cukup untuk melakukan analisis struktur keuangan secara efektif. Hal ini dapat menyebabkan perusahaan membuat keputusan yang salah atau tidak optimal. Yang kedua, keterbatasan sumber daya. Analisis struktur keuangan memerlukan sumber daya yang cukup seperti waktu, tenaga kerja, dan uang. Perusahaan mungkin tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk melakukan analisis struktur keuangan secara efektif. Yang ketiga, keterbatasan pengetahuan. Analisis struktur keuangan memerlukan pengetahuan dan keterampilan khusus dalam bidang keuangan. Perusahaan mungkin tidak memiliki karyawan yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melakukan analisis struktur keuangan secara efektif. Keempat, keterbatasan teknologi. Analisis struktur keuangan memerlukan teknologi yang tepat untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis data keuangan. Perusahaan mungkin tidak memiliki teknologi yang tepat untuk melakukan analisis struktur keuangan secara efektif. Yang kelima, keterbatasan waktu. Analisis struktur keuangan memerlukan waktu yang cukup untuk dilakukan dengan benar. Perusahaan mungkin tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan analisis struktur keuangan secara efektif. Komponen dalam analisis struktur modal. Yang pertama, modal asing atau hutang jangka panjang. Modal asing adalah modal yang berada dari luar perusahaan yang sifatnya sementara bekerja di dalam perusahaan. Dan bagi perusahaan yang bersangkutan, modal tersebut merupakan hutang. Yang kedua, modal sendiri. Modal sendiri terdiri dari saham biasa, modal disetor atau surplus, modal dan akumulasi kepemilikan.
Yang ketiga, saham preferen. Saham preferen adalah saham yang memiliki hak istimewa dibandingkan dengan saham biasa dalam hal pembayaran dividen dan hak suara. Keempat, hutang jangka pendek. Hutang jangka pendek adalah hutang yang harus dilunasi dalam waktu kurang dari 1 tahun. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai materi analisis struktur modal. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua dan terima kasih untuk yang sudah menonton. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan.